berusaha membujuk Abah untuk berhenti merokok. Ya, Abah adalah korban masa lalu yang terus menjadi korban sampai sekarang. Ya, terima kasih banyak, sangat inspiratif dan karyanya keren banget. Semoga Julio terus bergabung dengan kita ya untuk bersama-sama mengingatkan teman-teman kita kan bahaya rokok. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami persilakan Ibu Leni untuk menyampaikan diskusi. Ibu Leni apakah akan paparan, Bu? Ya, makasih. Ya, Ibu. Monggo. Waktunya 10 menit, ya. Ibu Leni dari Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPK. Silakan, Bu. Sebetulnya saya ini antara mau paparan dan tidak paparan ya, karena paparan saya sudah sering banget, udah di berbagai sesi sering saya sampaikan, tapi intinya saya setuju tuh tadi, aduh Julio kamu keren banget deh. Jadi saya mau cerita sedikit nih ya, waktu saya ulang tahun ke-17, ya artinya berapa tahun lalu tuh, 40 tahun lalu ya. Wow. Ulang tahun ke-17, apa yang saya lakukan? Sama kayak kamu Julio, ayah saya perokok. Ya. Apa yang saya lakukan di ulang tahun saya yang ke-17? Saya cuma minta satu, saya panggil ayah saya papi ya. Papi kan dia nanya, biasalah ke anak-anaknya, pokoknya kalau ulang tahun 17 hadiahnya apa, itu kan kayaknya umum ya untuk anak-anak Sweet 17 gitu. Ayah saya tanya, kamu mau hadiah apa Len? Katanya, saya mau papi berhenti merokok. I think that's the best gift I've ever had in my whole life. Yeah, it's never happened before. It did. Yeah, and he did it. He did it. Yeah. Jadi ayah saya betul-betul hari itu juga. Ya, 10 Maret pada saat saya ulang tahun, ayah saya berhenti merokok tanpa diganti. Tanpa biasanya dari berapa batang turun terus menjadi zero, enggak, langsung hari itu juga because he promised Lisa. Ya, jadi cintanya kepada anaknya, ya anaknya 7 saya anak kelima, iya. Tapi saya nggak ingin yang lainnya karena hanya saya ingin ayah saya lebih sehat gitu ya, maksudnya. Padahal belum kenal kan Komnas PT, belum kenal lah zaman itu, belum kenal Bu Nina, belum kenal Bu Kiki, belum tahu siapa Lentera, pokoknya nggak tahu deh. Ini Julia makanya hebat banget, kamu udah bisa ciptakan lagu ya. Jadi itu menginspirasi. Ini alasannya apa? Alasannya, jadi alasan saya waktu itu banyak sekali teman-teman saya mulai dari sejak SMP pada perokok kan. Saya tuh bukan alergi ya, tapi saya baunya saja saya tuh udah pusing. Ya, jadi misalnya saya memasuki sebuah area, nggak usah ruang kelas lah, apapun, asal dia ada unsur rokoknya sedikit aja, dia nempel entah di baju atau apa, dari teman-teman main saya misalnya, saya tuh udah langsung pusing, udah kayak sugesti aja. Nah terus saya mikir di rumah saya ada gitu, dan he was my father gitu, my beloved father. Jadi terus gimana nih, kan nggak mungkin saya akan hidup dengan pusing terus setiap hari kan. Nah saya memberanikan diri, saya merelakan untuk tidak dapat hadiah 17 tahun yang biasanya kayak kakak saya dikasih sepeda motor lah apa, saya merelakan diri untuk tidak mendapat itu, tapi saya ingin ayah saya saat itu juga berhenti merokok, dan alhamdulillah ayah saya berhenti. Ini hanya korban juga, sangat korban seperti abahnya Julio. Iya. Hubungannya dengan iklan rokok, monggo Bu. Iya, jadi terkait dengan isu kita yang kita diskusikan hari ini, tadi keren-keren ya. Tadi Bu Hendriani tadi ya menyampaikan semua paparannya, kemudian diperkuat oleh Bu Nina, dan kita mau melawan biaya promosinya
iklan rokok kayaknya kan nggak mungkin ya Bu Nina ya, yang 611 miliar, yang secara keseluruhan 7,2 T, ya kan lebih baik itu untuk beli makanan bergizi untuk anak-anak yang stunting dan lain sebagainya ya. Jadi maksudnya artinya gini, apakah pertanyaannya, apakah kita bisa melawan besarnya biaya promosi, iklan, promosi, sponsor yang dikeluarkan sedemikian besarnya oleh perusahaan rokok tersebut. Nah, jadi saya rasa poin saya adalah, ayo kita kuatkan demand side-nya. Kita harus demand driven di sini yang harus jalan. Ya, artinya demand driven artinya kita harus garap ini sih konsumennya. Kita kalau mau ke produsennya saya rasa ya susah. Nah, kepada konsumennya tentunya regulasi ya, kita semua sepakat dari sejak awal bahwa peraturannya perlu direvisi, ditambahkan beberapa hal yang memang belum tercakup di dalamnya, kemudian demand-nya lagi, si konsumennya. Konsumennya, tadi Julio gergetan kan, dia gergetan sampai lagunya pun mau menyasar teman-temannya sendiri kan. Ya, Julio kan nggak nyasar ke yang kakek-kakek yang maksudnya udah senior, karena mungkin masa konsumsinya rokok dia nggak sepanjang dan tidak selama anak-anak muda ini, ya kan. Nah, jadi Julio sangat dari menyusun kata-katanya tadi bahwa industri rokok itulah the enemy-nya gitu kan. Jadi lawan, dan satu tadi statementnya lagunya yang bagus itu adalah lawan tidak hanya industrinya tapi juga manipulasinya. Artinya dia dikemas dalam bentuk-bentuk yang tidak, orang kalau nggak kalau tidak paham betul, dia nggak tahu bahwa dia tuh sebetulnya sudah masuk ke dalam jeratan di sana karena dalam bentuk yang tadi termanipulasi bentuk-bentuknya. Jadi saya sebetulnya coba slide berikutnya. Ini yang harus kita amankan. 80 juta anak Indonesia, 4 kali penduduk Singapura, ya, 4 kali penduduk Australia. Jadi kalau kita tidak selamatkan 79,5 juta anak ini, yang notabene adalah sepertiga dari total penduduk kita, inilah yang menjadi target industri rokok. Karena dia sekarang masih umur muda, sepanjang hidupnya kalau dia sehari berapa puluh batang rokok, setahun berapa, 10 tahun berapa, 20 tahun berapa, sampai dia tua akan berapa, ya. Nah, tapi ada influencer yang sebetulnya demand driven-nya bisa kita garap juga selain si anak, yaitu family, ya, keluarga. Kita punya berapa sih keluarga? 81,2 juta keluarga. Ayo kita berasumsi berapa persen dari keluarga ini yang perokok, ya. Karena kita punya angka perokok yang sangat besar, datangnya ya kalau tidak dari anak ya dari keluarga ini, ya kan? Nah, jadi kalau Julio tadi menyasar si anak, siapa nih yang mau nyasar keluarga? Ya, ini adalah big market. Ya, jadi tadi apa tadi Bu Nina juga bilang ini surganya. Ya, gimana nggak surga? Anak dan keluarga jumlahnya udah 160 juta. 160 juta sehari satu batang aja udah 160 juta batang. Ya, hitung bodoh-bodohan aja deh. Nggak usah gerak, nggak usah ngapain deh, udah nggak pakai iklan, nggak apa, udah deh, satu orang satu hari, satu keluarga satu, udah 160 juta kok. Gimana nggak surga? Ya, 160 juta. Ayo Julio, berapa harga rokok? Kamu nggak ngerokok ya, nggak tahu ya harganya ya. Taruhlah 1.000, ya, taruhlah 1.000 ya, padahal nggak ada kan yang harganya 1.000. 160 juta kali 1.000, 160 miliar hanya dengan konsumsi satu batang yang dilakukan oleh satu orang anak, satu keluarga, satu orang. Nah, bayangkan, inilah yang harus kita sama-sama cegah. Ya, kita harus cegah sama-sama. Makanya kita banyak bergerak di demand-nya, di demand creation-nya, karena kita ingin mencegah baik anak maupun keluarga.
Coba kita lihat slide-nya. Hampir 30% remaja merokok tuh saat berkumpul dengan teman sebaya. Benar nggak, Julio? Ya, nah, ya kan? Jadi ini 28%. Terpengaruhnya dari situ, goyang dia, berangkat dari rumah sih, oh nggak ada pengaruhnya. Begitu ketemu, nggak keren lo, nggak apa Julio istilahnya, bro, ayo bro, ya nggak laki lo, nggak maco lo, nggak payah, ayo cobain dulu bro gitu. Nggak ngaruh kok, ngapain sih lo pusing-pusing, kan gitu yang sering didengarkan sama anak-anak ya. Nah, ya coba kita lihat berikutnya. Tadi Julio juga termasuk yang perokok pasif. Iya, jumlahnya 96%. Yang merokok setiap hari hanya kecil sekali. Tapi ingat, kecil dari sekian puluh juta. Tetap angkanya gede. Ya. Tapi yang 95,9% ini, yang 96% ini yang perokok pasif, coba di-enter lagi. Perokok pasif yang bahayanya juga sama. Ya, karena dia ya sama kayak saya dulu juga, dengan orang tua, teman-teman kerabat, lingkungan sekitar, mau kemana-mana udah dikepung, ya seolah-olah tidak. Bagi kami bukan surga, ya benar-benar stressful ya, karena dari smell-nya aja udah bikin pusing tadi, ya. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, paparannya dari mana nih? Ini kalau Global Youth Tobacco survei-nya, ya. Rumah, tempat umum. Tadi Bu Nina sama Bu Hendriani tadi kan sudah banyak menjelaskan. Nah, tahun 2019 medsosnya baru 36% sebelum pandemi nih. Nah, sekarang pandemi kayaknya udah hampir 100% deh. Semua orang di depan komputer, udah nggak ada lagi. Ya kan, mau keluar juga nggak terlalu banyak ruangnya. Ya, slide berikutnya. Coba kita lihat di sini. Nah, nggak tercapai 5 tahun kemarin kan, yang tadi Bu Kiki di depan udah sampaikan. Nggak tercapai 2013, 2018. Tadinya di 2013 waktu direncanakan pengennya 2018 turun. Tapi malah naik. Jadi 9,1. Nah, 5 tahun ke depan ini di 2024 mudah-mudahan bisa turun. Jadi target untuk turunnya pun juga nggak berani gede-gede. Karena kemarin ditargetkan turun malah naik. Jadi sekarang ini Julio nih, yang kayak Julio perlu jutaan ini, ya, agar turunnya bisa drastis. Karena kalau tidak, wah kita akan semakin repot lagi ke depannya. Nah, kalau dilihat dari konsumsi rumah tangganya, gaji orang tua kita, pengeluaran konsumsi di tingkat rumah tangga, ini sensus 2020 loh, ini GRES nih, fresh from the oven. Coba bayangkan, konsumsi rokok peringkat 2 tertinggi. Ya, pertama beras, kedua rokok, baru ketiga, keempat baru daging, baru telur, dan lain sebagainya. Padahal harusnya kan daging, telur, ayam itu yang di peringkat atas. Ya, telur sama daging aja di jumlah baru 8%, sementara rokok 12%, masih tetap lebih tinggi. Ya, jadi ini masalah kita. Di tingkat individu harus kita cegah, di dalam membelanjakan uang di dalam rumah tangga juga harus kita cegah. Nah, artinya kan dari awal tadi analisa saya, anaknya dipinterin, keluarganya juga harus dipinterin, kan gitu cara kita melakukan pencegahan untuk target grup yang mau kita intervensi, ya. Oke, slide berikutnya. Ini Bapak Presiden pengen tuh, misinya Presiden kita nih, kualitas manusia Indonesia. Tapi gimana kalau kualitas manusia Indonesia mau dicapai kalau masih banyak yang merokok? Karena merokok menyebabkan penyakit tidak menular yang dampaknya bisa sampai puluhan tahun ke depan, nanti akan membebani keuangan negara, produktivitas juga akan turun, dampaknya lagi ke ekonomi. Ini akan membentuk lingkaran setan yang tidak akan ada habisnya, ya. Vicious circle akan terus terjadi, dan pengeluaran negara yang harusnya bisa dicegah untuk pengobatan ini sebaiknya kita alihkan banyak-banyak pada pencegahan, ya. Oke, saya akan terus aja. Ini target udah lewatin saja nih stakeholdersnya, kita semua nih kementerian lintas.
Kalau di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kita punya kabupaten kota layak anak. Julio sama teman-temannya coba cek kabupaten kotanya masing-masing. Kalau ada kawasan tanpa rokok, ada iklan promosi sponsor rokok, laporkan. Karena ini bagian dari penilaian sebuah kabupaten dan kota itu layak anak atau tidak. Ya, jadi itu yang indikatornya yang saya buletin itu, laporkan. Kita semua bisa kok. Ya, jadi itu terus ini waktunya udah habis ya. Intinya banyak deh. Kita juga bekerja dengan anak-anak ini ya sebagai pelopor dan pelapor, agent of change. Suara Anak Indonesia yang baru saja 23 Juli kemarin disuarakan. Nah, ini di poin 7-nya. Ya. Mereka pun ingin memonitor dan memperketat iklan promosi sponsor rokok. Ya, ini gerakan anak-anak seluruh Indonesia ya sebelum pandemi ya. Kalau di masa pandemi mereka virtual ya. Terus aja saya akan nanti didalami saja, tapi ini ada hasil dari evaluasi yang kami lakukan di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia ya. Ini garapan kami banyak. Di ruang bermain pun juga kami berlakukan bebas rokok, pusat kreativitas anak juga. Semua ada tempat-tempat di mana banyak anak-anak berkumpul, itu kami lakukan audit untuk sebagai kawasan tanpa rokok juga. Tapi hasil evaluasi kami ya karena kita bicara iklan promosi ya, sponsor ya di sini beberapa daerah itu mungkin langsung di slide berapa ya? Udah slide yang paling hampir belakang ya. Terus aja, ini masih banyak sekali daerah yang masih bekerja sama dengan perusahaan rokok. Jadi di nomor 12 deh, ini nomor 2, terus nomor 12 aja, poin 12. Ini 5, ya. Ini data-data pendukung yang nanti mungkin bisa digunakan untuk argumentasi pada saat kita membuat policy paper gitu ya. Nah, lihat tuh di sini, Bapak Ibu semuanya, pemasangan iklan promosi sponsor rokok, 80% loh. Semua daerah di Indonesia masih menerima pemasangan IPS rokok, ya. Masih bekerja, ya. Enggak, terus yang 13. Yang bekerja sama dengan perusahaan rokok dalam bentuk CSR 83%. Nah, jadi tadi kita punya PR ya. Yang pertama demand creation-nya ke anak, yang kedua demand creation-nya kepada keluarga. Nah, sekarang demand creation kita nih kepada Pemda-Pemda. Karena masih ditemukan 83%, yaitu 428 kabupaten kota dari 514 masih bekerja sama dengan perusahaan rokok dalam bentuk CSR. Ya, jadi demand creation kita juga harus kita arahkan ke sana. Coba terus slide berikutnya. Meskipun dia punya perda pelarangan IPS, tapi baru kecil 181. Nah, gimana dia mau bikin perda sementara dia masih menerima tadi kan IPS dari perusahaan rokok. Jadi kan memang ini kontradiktif gitu kan ya. Nah, terus yang berikutnya, ini forum anak dilibatkan, oke. Terus yang slide hampir terakhir ya. Ini oke, terus aja. Ini dia, sebentar. Nah, yang nomor 18. Malah punya kemitraan dengan dunia usaha dalam pengelolaan kawasan tanpa rokok. Ya. Jadi gimana nih? Kita berbicara tentang demand creation yang harusnya tadi kita betul-betul menjadi pendukung untuk proses ini, tapi dari hasil evaluasi kami potretnya seperti ini. Slide yang terakhir, yang di nomor 19, bermitra dengan media. Ada 45%, 230 kabupaten kota seluruh Indonesia masih bermitra dengan media dalam pengelolaan ini. Ya, jadi Ibu Bapak sekalian, ini ada sekitar 20 slide dari hasil evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak kami, khusus variabel tentang
kawasan tanpa rokok dan iklan promosi sponsor rokok. Artinya intervensi yang harus kita lakukan tetap harus bersinergi, libatkan anak-anak, libatkan keluarga, dan juga pemangku kepentingan di sini juga memegang peran kunci, karena tadi kita menunjukkan bahwa ternyata di dalam regulasinya pun di daerah masih banyak tantangan yang harus kita garap, ya. Jadi saya setuju, saya senang sekali tadi dari hasil monitoring iklan rokok di bioskop dan situs web. Saya tuh tadi sampai mikir gimana nih caranya ya, kalau kita nonton film ke bioskop sebelum COVID ya, dibayangkan seperti apa? Maksudnya, ruang kan banyak sekali yang menyediakan ruang rokok, kayaknya smoking room-nya makin penuh dari hari ke hari. Ya, berarti temannya Julio ini makin banyak ini. Ya, bukannya makin berkurang nih. Ayo Julio, kamu kerahkan teman-teman kamu sebanyak-banyaknya. Ya, lagu kamu diviralkan kemana-mana. Jadi biar memberikan leverage yang positif untuk teman-teman semuanya. Ya, jadi kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetap komit, kita menggarap anak, kita menggarap keluarga, kita menggarap ingin semua kabupaten kota di seluruh Indonesia menjadi layak anak, karena tujuan akhir kita adalah Indonesia layak anak, yaitu salah satu indikatornya iklan promosi sponsor dan kawasan tanpa rokok harus menjadi indikator yang harus kita bisa capai sama-sama. Tentunya kuncinya sinergi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Leni Rosalin, Deputi Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah memberikan insight mengenai pelarangan iklan rokok sebagai pemenuhan hak anak atas perlindungan dari produk berbahaya. Terima kasih Ibu Leni. Kita berlanjut ke Bapak Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman, Musik dan Media Baru, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. Yang akan membahas mengenai kebijakan yang akan diambil terkait iklan rokok di bioskop. Kita akan dengarkan kira-kira kebijakan apa yang akan nanti diatur mengenai iklan rokok di bioskop. Monggo Pak Ahmad Mahendra. Baik, terima kasih Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat tanpa rokok gitu ya. Apa kabar Mbak Nina Armando yang kita biasa dulu kumpul gitu di warisan dan diplomasi budaya. Ini saya ceritakan dulu, saya perkenalkan, salam hormat juga Bu Leni dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya itu juga baru menjabat jadi Direktur Perfilman, Musik dan Media Baru. Ini kan direktorat baru. Jadi kami baru dari Januari kemarin ya. Sebelumnya saya sebagai Kepala Biro Umum dulu di Kebudayaan, biasa dengan Mbak Nina gitu, sama-sama di warisan budaya tak benda dan maestro dan sebagainya gitu ya Mbak Ninanya gitu. Dulu malah dengan Pak Armandonya juga dengan media dulu dan sebagainya. Nah, ini menarik sekali sebenarnya, pelajaran baru bagi kami. Saya sempat dengar dulu tuh Mbak Nina juga sering mengkampanyekan anti rokok kalau di WDP gitu kan, sering ngomel kalau dan sebagainya kalau ada yang merokok dan sebagainya. Jadi saya tidak perlu meragukan kepahlawanannya jadi Mbak Nina lah, istilahnya perjuangan itu dan sebagainya. Harusnya banyak yang seperti harusnya dengan Mbak Nina seperti itu dan sebagainya. Nah, saya sebetulnya tidak banyak karena memang saya baru di sini. Saya akan hanya memberi alternatif dan mengulas regulasi yang ada sekarang, sehingga yuk sama-sama coba kita cermati, bahkan meminta masukan gitu ya untuk tentang hal ini gitu. Saya pikir perlu diperkuat tidak hanya regulasi gitu Bu Leni dan Bapak Ibu sekalian, Mbak Kiki dan sebagainya, karena sebetulnya yang perlu itu actionnya gitu ya, perlu sinergi tadi sudah disampaikan Bu Leni, dan juga bagaimana saya itu mikirin nanti di hasil kesimpulan saja deh. Saya mulai dulu aja untuk
untuk tentang beberapa gambaran dulu gitu, karena ini ilmu yang baru gitu tentang kami gitu, sehingga moga-moga kami nyambung dan bahkan bisa nanti memberi warna dan memberi penguatan terhadap kebijakan terutama untuk perlindungan anak. Silakan Mas, lanjut. Nah ini tidak perlu saya ulang karena di sini sebetulnya sudah diatur di PP di Undang-Undang tentang Kesehatan, terus di PP juga sudah ada, di Undang-Undang Penyiaran. Kalau kami ini penekanan 32/2002 tentang penyiaran dalam pasal 46 ayat 3 yang melarang iklan, niaga, marka, promosi rokok memperagakan wujud rokok gitu ya. Kalau di film-film kan di blue dan sebagainya gitu. Lanjut. Nah ini sebetulnya tadi itu sudah dibahas juga riset-riset yang menarik tadi. Ini pengawasan terhadap produk tembakau tidak perlu saya bacakan, sebetulnya Bapak Ibu sudah pasti paham. Tapi saya poin yang nomor 2, penekanannya adalah pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh kepala badan dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Nah ini ada ayat 2 itu yang dimaksud penjelasannya adalah instansi terkait adalah galangan periklanan, promosi, dan sponsorship antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Sensor Film, Dewan Pers, Kemendikbud, Kemenpora, Kemenparekraf, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten Kota. Ini yang pengawasan produk tembakau yang beredar, promosi, pencantuman, peringatan kesehatan, iklan, dan kemasan produk tembakau yang dilaksanakan oleh kepala badan atau kepala badan yang tugas bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan. Lanjut. Nah ini untuk bioskop, kerangka undang-undang penyiaran tidak meliputi aktivitas pemutaran film di bioskop. Kemudian yang kedua, berbeda dengan undang-undang penyiaran yang sudah memasukkan norma promosi rokok, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang Perfilman, belum ada pengaturan yang spesifik berbicara pelarangan iklan rokok dalam pertunjukan film di bioskop. Kemudian yang ketiga, lembaga sensor film tadi sudah sebagian dibahas, sudah memasukkan iklan rokok dalam klasifikasi usia 21 tahun ke atas. Artinya iklan ini seharusnya hanya ditayangkan pada film kategori penonton dewasa di bioskop. Jadi tidak ada mekanisme pengawasan atas pelaksanaan di lapangan. Nah ini nanti yang kami minta masukan juga dan sebagainya. Terus lanjut, nah ini contoh baik ada di Jakarta dan Kota Bogor, tapi lanjut aja. Nah beriklan di bioskop, pengaturan iklan reklame rokok bioskop sebaiknya meliputi iklan rokok yang ditayangkan di layar bioskop, produk reklame rokok yang disajikan dalam gedung, poster, set up alat peraga atau di luar gedung bioskop, baliho dan sebagainya. Aktivitas kegiatan promosi rokok yang berlangsung di dalam dan lingkungan sekitar gedung bioskop termasuk aktivitas sales promoter dan berbagai merchandising turunan dari aktivitas tersebut. Karena masih banyak juga yang beredar gantungan kunci dan sebagainya, juga banyak yang souvenir dari rokok gitu. Lanjut. Nah ini surat kebijakannya. Pengaturan tentang iklan rokok di bioskop harus berpihak kepada pelindungan anak. Tidak ada iklan rokok yang boleh dipertunjukkan layar bioskop pada jam slot jadwal penayangan film berklasifikasi penonton selain 21 tahun ke atas. Tidak ada media reklame rokok berbentuk media dalam ruang atau media luar ruang yang boleh ada di bioskop. Tidak ada aktivitas promosi rokok berlangsung di area bioskop. Pengaturan tentang iklan rokok di bioskop harus memiliki mekanisme pengawasan yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak terkait. Siapa yang berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan oleh pihak bioskop. Ini juga belum jelas, bukan karena di Kemendikbud juga tidak berhubungan langsung dalam arti perfilmannya iya, pengaturan perfilmannya, tapi bioskop kan bukan turunan kami sebagai dia kan industri gitu ya. Nah itu juga perlu mohon penguatan dan sebagainya. Apakah akan masuk di undang-undang perfilman gitu ya. Lanjut. Nah ini peluang kalau memang ingin memperkuat itu, yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019 tentang perfilman yang sudah masuk dalam prolegnas. Bisa saja ini kita berjuang di sini kalau mau memang di bioskop mau diatur. Jadi kalau memang itu kan berarti ada pengawasan dan sebagainya.
Kemudian membuat perda pergub yang spesifik mengatur iklan rokok di ruang publik, termasuk bioskop. Mungkin tadi sudah diatur, tapi mohon maaf kalau kami salah tentang hal ini ya. Kemudian yang kedua, memasukkan peraturan tentang kontrol iklan rokok sebagai kerangka insentif fiskal, non-fiskal, lokal agar membangun motivasi para pengelola bioskop. Jadi bisa saja nanti dimasukkan di usulan di undang-undang perfilman juga itu sebetulnya. Apabila sebuah bioskop memiliki catatan tahunan yang bersih tentang pelaksanaan kontrol iklan rokok, maka dia berhak mendapatkan potongan pajak bumi bangunan sebesar 10%. Itu contoh. Itu contoh untuk insentif kalau ingin kita di situ. Itu mungkin kalau sementara yang kami gambarkan dari direktorat kami, karena memang kita juga bukan pendapat wewenang untuk pengawasan gitu ya dan sebagainya. Nah, saya ini Mbak Bu Kiki, Bu Leni dan Mbak Nina, saya teringat kalau ingin memperkuat tentang hal ini terutama pelindungan anak ya. Kalau di kami itu dengan Kemlu tentang pengawasan orang asing itu ada namanya TK-Kora. Jadi tim koordinasi tentang pengawasan orang asing. Nah itu tuh kita selalu ngontrol kondisi orang asing. Jadi ada apa ya mekanisme kemudian dan sebagainya. Jadi tidak ada pelanggaran, tidak ada dan sebagainya. Nah ini saya lihat tadi itu risetnya sudah luar biasa gitu ya. Risetnya sudah luar biasa dan sebagainya. Apakah tidak ada lintas yang dikomandoi oleh dari Kemenkes atau dari pelindungan anak gitu Bu Leni yang kemudian memang tadi yang dianggap instansi terkait tadi kumpul merumuskan gitu ya gerakan atau apa dan sebagainya. Itu saya kurang tahu lah, termasuk kalau yang sudah berjuang kan jangan sampai yang dari luar yang seperti Bu Kiki dan sebagainya berjuang berdarah-darah tapi kan sebetulnya regulasinya termasuk sebetulnya nggak ada pengawasannya, regulasinya mungkin sudah ada tapi pengawasannya jauh mana dan sebagainya itu juga perlu formulasi. Saya anggap yang di TK-Kora itu yang dengan Kemlu itu sangat efektif sekali untuk pengawasan orang asing yang izin di sini syuting film. Jadi kita karena kita ada kewajiban untuk mendampingi gitu ya pengawasan. Jadi tidak melenceng dari aturan dan sebagainya. Apalagi ini sudah diatur ya dan sebagainya. Kalau boleh diperkuat tim koordinasinya gitu. Kemudian bagi tugasnya kayak apa sih? Di samping usulan kayak kami nanti kalau ini memang menjadi sangat penting itu Mbak Nina gitu dan Bu Kiki dan sebagainya, Bu Leni dan sebagainya, monggo kalau memang di Undang-Undang 33 tahun 2019 ini yang di perfilman ini kebetulan tahun depan kan akan kita revisi gitulah, apakah ini akan mau dimasukkan dan sebagainya, yaitu apalagi untuk pelindungan anak ya. Dan pertanyaan menggelitik kami yang terakhir adalah seandainya anak terlindungi tapi setelah dewasa juga merokok gimana ya gitu. Itu juga jadi pertanyaan kami juga gitu. Seandainya anak-anak tadi udah terlindungi lah nggak merokok gitu. Tapi kemudian dewasanya kemudian merokok itu terus bagaimana juga gitu. Dua. Nah, saya pikir seperti yang Mas Yulio lakukan, kenapa tidak menjadi iklan-iklan yang kemudian anak-anak itu digantian dicekokin bahwa yuk ajak bapak untuk tidak merokok yuk gitu. Jadi yang digantian anak-anak setiap acara anak diselipin itu gitu ya. Di acara di tempatnya Bu Leni itu anak-anak semua dikomporin gitu. Moga-moga juga bisa lewat sekolah dan sebagainya gitu. Jadi diharapkan untuk membujuk anak. Tadi kan cerita dari Bu Leni kan inspirasi juga Mas Julio, Bu Leni yang hadiah ulang tahunnya. Tadi Bu Leni hadiah ulang tahunnya bapaknya untuk tidak merokok dan sebagainya. Nah ini saya sih. Waktunya sudah habis. Ya. Baik Bu, terima kasih. Abdul Kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Mahendra. Waduh, langsung berhenti loh Pak. Padahal maksudnya boleh sampai 2 menit lagi gitu ya. Apa Bu, udah cukup Pak Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Mahendra. Selanjutnya kita berlanjut ke Pak Dr. Rizkyana Sukandiputra MKes, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan berbagi mengenai regulasi iklan rokok yang masih perlu diperkuat. Monggo Pak Rizky.
Waktu dipersilakan. Ya, makasih Bu Kiki. Saya cepat, nggak sampai 10 menit mudah-mudahan. Jangan begitu dong Pak. Ini waktunya di sore begitu. Kalau saya sih jangan serius-serius. Setuju Pak. Ini yang pertama kita sepakat, mari kita mengerjakan sesuatu apa yang kita bisa sekarang, gitu Bu. Ya, jangan menunda lagi supaya ini tidak itu Mbak Kiki, Bu Kiki, gitu ya. Jadi pasti ada sesuatu yang bisa kita kerjakan saat ini. Nah, yang kedua, Bu Kiki masih di sini, Mbak Kiki? Iya Pak, saya masih di sini. Saya minta izin sama Mbak Kiki ini, Bu Kiki, saya tadi menandatangani pertimbangan untuk Pak Sakri untuk gaji ke-13-nya ditunda. Ya, karena Pak Sakri ini benar di jalan yang salah gitu ya. Jadi saya mungkin akan menunda dulu gaji ke-13-nya. Begitu ya Mbak Kiki? Sampai PP 109 diketok ya Pak? Ya, jadi tadi berita-berita. Kemudian mohon izin Bu Leni masih di sini ya Bu Leni? Tuh, saya ini jadi teringat Bu Kiki, mohon maaf. Ini supaya nggak serius banget nih ya. Jadi saya teringat tahun 80-an tuh ketemu dengan Bu Leni. Ya, dikenalkan dengan Bu Leni di Kusuma Wardani, Imam Barjo, Undip Semarang tuh. Ya, mudah-mudahan saya benar dengan Bu Leni ini. 80-an Mbak Bu Kiki ya, Iya. Jadi kalau 17 tahun itu baru 20 tahun yang lalu Bu, bukan 40 tahun yang lalu Bu, gitu ya. Ya. Baik, terima kasih. Ikut slide saya. Slide minta tolong ditayangkan, Bu. Iya. Ya, minta tolong paparan saya bisa ditayangkan. Jadi kalau kita melihat sambil jalan deh ya, kalau kita melihat perkembangan saat ini, slide berikutnya aja. Ya, di slideshow, kemudian slide berikutnya. Nah, ini adalah yang ingin kami bicarakan, slide berikut. Nah, slide berikutnya menunjukkan bahwa kita saat ini di negara-negara ASEAN itu menduduki tempat yang tertinggi ya. Slide berikutnya. Ya, bahwa kita dalam di negara-negara kan mempunyai prevalensi perokok yang paling besar, dan ini tentu akan menjadi ladang industri yang memproduksi tembakau. Ya, slide berikutnya. Nah, tadi yang dikatakan oleh Mbak Kiki tadi, Bu, itu kan menggambarkan bahwa yang tadinya 2019 ditarget 5,4% ya Bu, tapi ternyata kita malah 7,2% ya. Jadi kan ini 2016 8,8, 2018 nilai riset kesehatan dasar 2018 jadi 9,1 begitu ya Bu Kiki. Ya kan? Nah, berarti kita bisa ngukur nih apa benar nih petani tembakau makmur, apa betul ini tenaga kerjanya semakin tercukupi kesejahteraannya. Kalau ada kenaikan seperti ini loh Bu, ya, apa benar semacam itu? Apa benar pendapatan negaranya tambah dibandingkan dengan berapa jumlah negara biayai karena sakitnya begitu Bu? Karena sakit yang benar semacam itu. Kalau dari 5 jadi 9. Nah, ini yang kita lihat bagaimana oleh karena kita tidak ada di situasi yang serba bergerak terus, menceritakan di lingkungannya Bu, begitu kan? Tidak semua kerja kita 1+1 sama dengan 2 begitu, karena ini 1+1 bisa 2,5 itu yang kejadian terjadi. Ya, kemudian faktanya slide berikutnya menunjukkan fakta di tempat kita. Nah, kalau kita melihat dari fakta ini, slide berikutnya berapa yang kita harus tanggung dari akibat merokok di Indonesia. Saya sini bahwa apapun yang kita lakukan jelas menunjukkan yang lebih besar.
aman untuk merokok itu ya. Ini. Jadi saya ingin tambah, karena salah satu perusahaan waktu itu saya dan Pak Sakinan, mereka membawa produknya itu ada suatu produk yang tapi low risk dan minta disampaikan bahwa ini merupakan upaya untuk mengganti rokok. Padahal ini kan tricky begitu, Bu Gigi. Mereka mengatakan bahwa ini adalah low risk, tapi sebetulnya tidak mengurangi ataupun akibat buruk dari merokoknya. Jadi ya Julio nih ya, sekarang mereka memasukkan itu ukuran sebagai kita menggunakan ya konvensional e-cigarette ataupun IQOS namanya, IQOS, jadi ekstra itu istilahnya dia gunakan untuk alasan itu, padahal tidak, itu itu ya. Jadi dengan model ingin menanamkan bahwa merokok dengan cara yang berbeda itu lebih borju, lebih yang dia ingin tampilkan, padahal hanya bentuknya saja yang berbeda ya. Jadi ini kita tampilkan di sini bahwa banyak cara untuk merayu investor. Kalau mereka bisa menangkap pemula ya, SMP, SD, maka seumur terus begitu maksudnya. Prestasi itu dengan segala cara. Begitu dia maka semua produknya akan terbeli, semua akan terbeli ya, dengan merokok itu begini gitu ya, merokok begini tapi dengan produk-produk bio nih saya ceritain ya, produk tidak keluar asapnya, bentuknya borju seperti itu. Kalau orang pakai itu dia ada di kelas yang berbeda daripada teman-temannya ya. Jadi ini cara yang melakukan semacam itu. Slide berikutnya ini adalah studi yang bisa ini slide berikutnya, studi-studi yang bagaimana rokok itu dikenali, itu bisa ke kita. Di sini kalau itu internet tidak bisa dikendalikan, antara tadi benar ya, orang sekolah apapun sudah menggunakan daring, maka sama saja kita lebar-lebar untuk masuknya si yang tidak terkendali untuk di jalur internet medianya. Di catatan kita bagaimana, nah ini adalah kebijakan kita ya. Jadi kalau kita lihat di 2024 pertanyaannya adalah apakah kita bisa dengan gerakan-gerakan yang kita lakukan, sementara itu ya di sisi punya sumber daya batasnya begitu, sumber dayanya. Slide berikut ini yang saya Pak Ahmad ini sejujurnya Pak Ahmad masih ada di sini ya. Pada waktu Pak ada di sini itu mau pesan tentang bahaya merokok begitu di ini ya, besok tiga ya, biskop itu Bu di seputar Jakarta ini nggak bisa masuk Bu, nggak bisa masuk begitu. Karena apa? Karena sudah dipelan dari rokok Pak Ahmad Mahendra, pengalaman kami nggak bisa masuk Pak. Edukasi yang semacam itu karena sudah dipenuhi oleh pabrik rokok lebih mahal daripada. Nah ini mungkin bisa dilihat sekarang masih tetap sempat, tapi yang kami lihat dari tahun 2018 kami tidak bisa memberikan pesan itu di yang di penonton ya. Kemudian kita perlu mengawasi, mengendalikan iklan ini. Oleh sebab itu
109, selain picture besaran daripada peringatan rokok itu, kami juga kan bagaimana iklan ini termenet. Slide berikut. Nah, ini slide berikutnya kami akan menunjuk sebetulnya akan di dalam media-media yang ada, Pak Indra, Pak juga bisa melihat di sini mana kesulitan kita untuk pengendalian ini. Fungsi pengawasan dan punishment itu kuatkan lagi. Berikutnya, nah sekarang kita akan masuk ruangan yang lebih, bagaimana kita memperbaiki melalui fungsi sehingga dapat kendalikan untuk mengakses informasi tentang berikutnya. Nah, saya kira Bu Kiki saat ini tengah berproses untuk bagaimana kita melengkapi bilan, tapi yang menjadi cara apa yang kami alami katakan adalah ada yang memang supaya PP 109 ini dipegang gitu ya, tetap semacam itu, artinya 5%, kemudian mungkin tidak perlu dan berkaitan dengan PHW-nya itu. Jadi ini yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan bukan hanya dari sisi iklannya saja, tapi juga bagaimana demand dari pembelian rokok itu sendiri. Terima kasih Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kiki. Iya, terima kasih banyak Pak Rizky atas paparannya. Jadi gimana Pak, PP 109 sudah sampai mana? Ya, jadi tadi saya sampaikan PP 109 itu PP yang paling lama dalam sejarah saya sebagai PNS dikerjakan ya, 2009 sekarang belum selesai. Makanya saya kira maksud saya begini loh Bu, apa benar ada yang memang mengharapkan PP 109 itu tidak selesai begitu Bu ya, karena ceritanya jadi diperpanjang-panjang begitu, padahal ini sederhana saja, gawe dan pengendalian iklan kan begitu kan. Nah sekarang ada e-sigaret, ada itu ya kita masalahnya, tapi segera keluar PP 109-nya, jangan ada yang benda lagi begitu Bu Kiki. Ya, semoga ya Pak disegerakan, amin. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky. Kita berlanjut ke Ibu Taruli Esa, Subkoordinator Pemblokiran Konten Internet Ilegal di Jen Aptika Kominfo. Monggo, Ibu Taruli. Ya, baik. Selamat sore, Bu Kiki, Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, ini udah sore kebetulan. Jadi mungkin dari kami Kementerian Kominfo nih nggak banyak-banyak Bu ya materinya. Tadi sudah banyak dijelaskan sama Bapak Ibu yang memang lebih menguasai terkait dengan regulasi untuk pengendalian tembakau atau iklan rokok ini. Jadi kalau dari sisi kami mungkin kami hanya menjelaskan beberapa hal yang mungkin menjadi nantinya akan menjadi pertanyaan, mengapa mungkin masih banyak iklan-iklan rokok di media sosial misalnya dan lain-lain. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan di diskusi akan kita jelaskan lebih lanjut mungkin penjelasan secara teknisnya. Mungkin kita bisa ke slide kami dulu sedikit mungkin nggak akan semuanya kami jelaskan. Next, pengaturan dari sisi regulasi. Kalau untuk Kementerian Kominfo kita ada 3 regulasi. Yang pertama seperti yang sudah diketahui, langsung next aja. Kita ketahui bersama kalau pengguna internet di Indonesia ini sangat banyak Bapak Ibu, hampir 175 juta pengguna internet, itu pun di awal tahun
2020. Jadi kalau sampai sekarang mungkin ada penambahan berapa, nanti mungkin di akhir tahun baru kita ketahui sampai seberapa banyak sih pengguna internet di Indonesia. Kemudian juga untuk regulasi, untuk pengawasannya di internet, kita ada Undang-Undang ITE yang sudah sangat terkenal, mungkin Bapak Ibu juga banyak tahu. Kemudian ada Undang-Undang Telekomunikasi, dan ada turunan dari Undang-Undang ITE yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Sementara untuk pengendalian konten internetnya sendiri, di Next kita punya pasal 40 dari Undang-Undang ITE, di mana memang undang-undang ini memberikan kewenangan terhadap pemerintah dan juga mewajibkan pemerintah untuk melakukan pencegahan dan juga penggunaan informasi elektronik yang disalahgunakan dengan muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi memang di sini pemerintah, bukan hanya Kementerian Kominfo saja, tapi juga seluruh kementerian lembaga yang lain, sesuai dengan sektor yang diawasi masing-masing, itu bisa merekomendasikan dan memberikan ke Kominfo apa sih rekomendasi dari kementerian lembaga kalau memang menemukan adanya konten-konten yang dilarang oleh undang-undang sektor yang diawasi oleh instansi tersebut untuk mungkin ditangani di media online tersebut. Jadi memang selain juga peraturan Menteri nomor 19 tahun 2014 yang saat ini sedang dalam proses revisi, jadi memang menyesuaikan dengan kondisi di internet sekarang ini yang terus bergerak ya Bu, jadi sangat dinamis sekali. Jadi tahun per tahun, bulan per bulan itu teknologi informasi sangat berkembang, jadi memang untuk peraturan menterinya sendiri harus kami sesuaikan dan masih berjalan. Sementara kalau untuk konten-konten ilegal yang beredar di internet, ya kita juga menyesuaikan dengan aturan perundangan yang lain, seperti misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian juga ada diatur di Undang-Undang ITE, ada pasal 28 ayat 1 kalau ada berita bohong yang menyesatkan sehingga konsumen dirugikan dengan adanya penjualan barang-barang ilegal ataupun adanya transaksi elektronik di internet, media internet, dan ada dendanya juga ada sanksi ancaman hukumannya. Kalau next, kalau untuk kriteria pemblokiran iklan rokok di internet, memang Kementerian Kesehatan sendiri pernah mengirimkan surat kepada Kementerian Kominfo untuk melakukan penanganan atau pemblokiran konten-konten atau iklan rokok yang beredar di internet sesuai dengan regulasi yang ada, entah itu Undang-Undang Kesehatan ataupun juga PP 109 tahun 2012. Tapi memang dari kriteria-kriteria yang ada ini, Kementerian Kominfo tidak berhak untuk melakukan penilaian apakah suatu konten tersebut yang merupakan konten yang diawasi oleh instansi sektor itu memang melanggar atau tidak. Jadi dalam hal ini Kominfo dalam pengendalian konten internet itu adalah yang mencet tombol, bisa dibilang seperti itu. Jadi memang berdasarkan rekomendasi dari semua kementerian lembaga, biasanya dikirimkan melalui surat ke kami mencoba untuk memproses secara teknis. Ini kira-kira apakah bisa diblokir atau tidak secara teknis. Entah itu di situs atau di website, kemudian juga di media sosial, apakah itu di aplikasi pesan, kemudian juga ada aplikasi juga yang ada di Play Store misalnya. Kemudian juga masih banyak lagi memang berdasarkan perkembangan konten-konten internet yang ada di internet gitu. Jadi memang kita harus terus menyesuaikan dengan teknologi-teknologi yang ada. Kalau kita bisa lihat, kita menemukan banyak sekali iklan rokok yang ada di media internet, dan kebanyakan itu kalau kita lihat ada di ads ya, pop-up ads gitu yang muncul. Misalnya kita lagi buka situs situs berita misalnya, kita buka itu banyak sekali nongol tiba-tiba ada iklan rokok. Tapi bisa kita perjelas juga bahwa memang iklan yang muncul itu sebetulnya adalah tergantung dari apa sih kebiasaan si pengguna gawainya ini yang sering buka. Jadi kalau misalnya kita sering browsing Google, buka website itu apa yang sering kita buka websitenya. Kalau kita sering belanja di e-commerce misalnya, nah nanti apa yang kita lihat di e-commerce tersebut nanti akan diiklankan lagi di situs-situs lain yang kita buka. Jadi memang berdasarkan AI atau artificial intelligence itu akan ditawarkan ke kita iklan-iklan produk yang memang kita cari atau kita buka gitu. Jadi kalau kita buka rokok atau kita lagi ngomongin rokok atau di chat kita mungkin membicarakan rokok dengan teman, keluarga atau apa, nanti akan muncul itu pop up iklan rokok.
dan itu memang tidak diatur oleh jam. Dan untuk bisa diakses berdasarkan umur pun itu yang menjadi kesulitan kita bersama, karena kita ketahui kalau untuk penggunaan perangkat telekomunikasi seperti handphone itu, kalaupun misalnya digunakan anak-anak, biasanya pakai handphone orang tuanya, gitu. Atau orang tua yang mungkin masih lalai tidak mengatur handphonenya untuk settingannya itu adalah untuk digunakan oleh anak-anak di bawah umur, sehingga mungkin handphone juga mengenalnya sebagai oh ini yang mengakses adalah orang dewasa, gitu. Jadi memang ini menurut kami walaupun memang regulasi yang ada ini menurut kami sangat perlu untuk dikuatkan kembali dengan revisi PP 109 tahun 2012 yang kami tunggu sebetulnya untuk segera disahkan gitu, supaya pengaturan dari pengendalian iklan rokok dan produk-produk tembakau di internet ini bisa lebih kuat dan bisa mempermudah kami juga untuk membantu Kemenkes untuk melakukan pengendaliannya gitu. Jadi seperti hal ini kita bisa lihat bahwa biasanya Kominfo itu melakukan ada beberapa tindakan seperti untuk pencegahan